Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azizah dari kelas 12B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. A. Spektrum elektromagnetik. Yang pertama ada teori Maxwell. Perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik atau sebaliknya. Perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnetik. Gelombang elektromagnetik dikenal abad ke-19 dan dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Saat Maxwell melakukan percobaan dan menelitinya, medan magnet dan medan listrik selalu tegas lurus dan menjalar ke segala arah. Hal inilah yang disebut gelombang elektromagnetik. Yang kedua, ada arah rambatan gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang vakum. Selain itu, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu permeabilitas magnet dan permisivitas listrik. Dalam percobaan eksperimen, oleh Hertz dapat membuktikan kebenaran hipotesis Maxwell, yaitu tidak termuka listrik sehingga lintasannya berupa garis lurus, tidak memiliki massa sehingga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, dan dapat mengalami pantulan, pembiasaan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang ketiga ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentan frekuensi atau panjang gelombang. Dalam ruang vakum, semua elektromagnetik merambat dengan kecepatan gelombang elektromagnetik dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 urutan spektrum gelombang atau dari panjang gelombang tinggi ke panjang gelombang rendah. Yang kedua, ada sumber radiasi elektromagnetik. Secara umum, radiasi elektromagnetik terdiri dua jenis, yaitu radiasi alami dan buatan. Contoh radiasi alami adalah matahari, sedangkan radiasi buatan adalah ledakan nuklir. Yang ketiga ada pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Besar frekuensi gelombang kurang dari 10 pangkat 9. Gelombang radio terdiri dari gelombang AM dan VM. Gelombang AM adalah gelombang radio yang membawa informasi dengan frekuensi tetap, tetapi amplitudonya berubah-ubah. Sedangkan gelombang FM adalah gelombang radio yang membawa informasi dengan amplitudo tetap, tetapi frekuensinya berubah-ubah. Yang kedua, ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang magnetik dengan rentan frekuensi 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11 Hz. Gelombang mikro bermanfaat untuk radar. Radar juga berfungsi sebagai pesawat pemancar dan menerima pemancar yang dilakukan secara terarah dan dengan bentuk pulsa. Yang ketiga, ada sinar inframerah. Frekuensi dari sinar inframerah dapat dihasilkan oleh getaran tom dengan frekuensi 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Sinar inframerah juga dapat digunakan sebagai alat spektroskopi yang digunakan untuk mempelajari spektrum molekul. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik dengan rentan frekuensi 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15 Hz dan merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat langsung dengan mata manusia. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang memiliki rentang frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 17 Hz dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala api listrik. Sinar ini tidak dapat dilihat oleh manusia, namun dapat dilihat jelas oleh beberapa hewan seperti burung dan serangga. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi, 10 pangkat 17 sampai 10 pangkat 20 Hz, sehingga sinar X mempunyai daya tembus sangat kuat. Yang kelima ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan tingkat energi tertinggi yang memiliki frekuensi lebih dari 10 pangkat 20 Hz. Sinar ini dihasilkan pada ledakan supernova, radiasi bintang neutron,
petir, dan peluru atom yang tidak stabil karena reaksi nuklir. Yang keempat, ada bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Munculnya sindrom radiasi akut seperti mual, muntah, hingga pendarahan. Yang kedua, dapat menyebabkan hujan asam sehingga memperlambat pertumbuhan tanaman dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, dapat menimbulkan penyakit kulit, katarak pada mata, dan mengurangi kekebalan terhadap penyakit infeksi. Dan yang terakhir, menimbulkan kelelahan pada mata, sakit kepala, dan mengacaukan sinyal pada otak bila sering digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.